Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindra Ariwa Salma Putri dari kelas PB1B dan teman saya. Sabrina Triza Pusparahi. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang akidah syariat dan akhlak Islam. Akidah. Akidah Islam dalam istilah iman yang berarti iman. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, kaidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ikhamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan arabtu biquwah yang berarti meningkatkan dengan kuat. Pengertian menurut para ulama. Hasan al-Banna. Akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa yang menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Abu Bakar Jabir al-Jazair. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipraktikkan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberdayaannya secara pasti dan dirolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Abdullah Azam. Akidah adalah iman dengan semua ruku-rukunya yang 6. Berarti menurut pengertian ini, iman yaitu keyakinan atau kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari kebangkitan, dan qada dan qadarnya. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajibannya, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama usulul din. Perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma atau konsensus, dan salafus solih, serta seluruh berita-berita qat'i pasti, baik secara ilmiah maupun secara alamiah, yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta ijma salaf as-salih. Akidah merupakan suatu pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang tidak mungkin berbeda baik di masa maupun di tempat manapun juga. Selain itu, akidah adalah suatu kepercayaan yang tidak memaksa, mudah diterima oleh akal pikiran, tetapi mampu mengarahkan manusia menuju ke arah kemuliaan dan keluhuran dalam hidup ini. Dari berbagai pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa akidah Islamiyah adalah suatu kepercayaan atau keyakinan yang hendaknya diakui kebenarannya tanpa ragu-ragu. Hal ini dikarenakan akidah merupakan masalah yang mendasar dalam Islam yang akan menentukan jalan hidup dalam Islam, juga akan menentukan jalan hidup manusia yang meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, dan hari akhir, serta lainnya yang bersifat gaib. Untuk membentuk akidah dalam masyarakat atau merubahnya memerlukan masa, karena masalah bisa mematerikan akidah. Pengajar dan pendidikan akidah adalah faktor penting yang dapat digunakan untuk masa mendatang atau kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Sebab semakin tua usia manusia, semakin banyak pula goncangan yang dihadapi. Maka sangatlah penting peran akidah dalam kehidupan untuk menempuh ridhonya.
Rukun akidah Islam disebut juga dengan rukun iman. Rukun iman ada 6 unsur, yaitu iman kepada Allah, iman atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun yang pertama dari keenam rukun iman. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tidak bisa didapatkan dengan keberlimpahan materi, akan tetapi didapat dari kalbu secara ikhlas. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun iman kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah suatu makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur, cahaya. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, melainkan hanya memiliki akal, sehingga mereka terpelihara dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita wajib pula meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para nabinya. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu, yaitu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, fungsinya adalah sebagai penuntun menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Yang keempat, ada iman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat, yaitu bahwa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul-rasulnya untuk membawa syiar agama dan pembimbing umat pada jalan yang lurus serta akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Rukun iman kelima adalah percaya akan adanya hari akhir, yaitu mulai hancurnya dunia hingga masuknya seseorang ke surga atau neraka. Jadi, pada hari akhir atau hari kiamat itu, seluruh jagat raya ini akan tergoncang hebat yang mengakibatkan perubahan total dan terjadinya peristiwa yang sangat dahsyat dan mengerikan. Saat itulah Allah memusnahkan kehidupan alam ini. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Qada ialah kepastian dan qadar adalah ketentuan. Jika ia mendapat kegembiraan, ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat musibah, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya. Macam-macam akidah dalam Islam. Akidah tauhid, rububiyah. Sesuai ajaran Islam, akidah tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 65 yang artinya, Rabb yang menguasai langit dan bumi segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Quran surat Maryam ayat 65. Akidah atau tauhid uluhiyah. Akidah tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92 yang artinya, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka beribadahlah kepadaku semata-mata. Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Akidah tauhid asma wa sifat. Akidah tauhid asma wa sifat adalah keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan umat muslim wajib mengimani sifat dan nama Allah atau biasa disebut Asmaul Husna. Seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan
menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Syariat. Syariat dalam Islam, syariat dalam bahasa Arab, yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukuman dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka, oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna untuk seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Yang kedua, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasulnya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surat Al-Maidah, Quran surat ke-5 ayat 101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dan tujuan syariat Islam. Pemaknaan syariat atau definisi syariat antar ulama memiliki redaksi yang cukup berbeda. Imam Al-Qurtubi, misalnya, beliau mendefinisikan syariat Islam sebagai agama yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Definisi dituliskan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa mendefinisikan syariat Islam sebagai menaati Rasulnya. Dan para pemimpin dari kalangan orang beriman dalam Imam Ibnu Atsir Al-Jazari menyatakan bahwa definisi syara dan syariat lebih menitik beratkan kepada agama yang Allah syariatkan atas hamba-hambanya, yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan wajibkan atas mereka. Definisi Imam Ibnu Atsir Al-Jazari ini disampaikan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Atsar. Selain itu, Dr. Athiyah Fayyad membagi terminologi syariat dalam dua definisi, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Syariat umumnya itu, syariat dalam makna umum syariat mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan kewajiban kepada hamba-hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun melalui lisan Rasulnya. Definisi syariat dalam makna umum ini mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, bekerja, politik, hukum, kekuasaan, warisan, pemberian, dan lain sebagainya. Luas cakupan syariat secara umum ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna, sehingga segala hal telah memiliki koridor dan aturan yang jelas baik dari segi perintah hingga taat pelaksanaan. Syariat khusus. Syariat dalam makna khusus, sedangkan syariat dalam makna khusus hanya menyangkut sebagian dari hukum-hukum syariat karena adanya sebab dan kebutuhan tertentu. Misalnya, pada saat kata syariat digunakan bersama dengan kata akidah, maka definisi syariat menjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum fisik seperti hubungan antara manusia dengan rohnya, dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan kehidupan. Sedangkan pada definisi ini, akidah merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan iman. Di waktu lain, kata syariat juga bisa disandingkan dengan kata fikih. Maka dalam konteks tersebut, syariat merujuk kepada hukum yang berasal dari wahyu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan fikih merujuk kepada hukum yang merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid. Perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah. Yang pertama ada asas syara, yaitu
perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asa pertama syara dan Al-Hadis itu asa kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat manusia seluruh dunia, dimanapun berada sejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua itu ada furu' syara', yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam, sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaan. Komponen syariat Islam. Komponen syariat Islam, rukun Islam dalam hadis Arba'in. Yang kedua, Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau didirikan sholat, tunai zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Jawaban Nabi mengatakan bahwa Islam adalah apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan jariah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Saat seseorang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai muslim. Tujuan utama syariat Islam yang pertama adalah menjaga jiwa atau hifzun nafsi. Kedudukan jiwa dalam agama mendapatkan perhatian yang sangat besar dan vital untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya, serta mencegah segala hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang. Yang kedua itu menjaga akal, hifzul akli. Akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat kehidupan atau nyawa. Dengan akal itu, seseorang dapat memisahkan antara hak dan batil, dapat memilah dan memilih mana yang baik, maslahat, dan bermanfaat, serta mana yang merusak atau mafsadat dan merugikan madarat. Yang ketiga, menjaga agama atau mifzun din. Syariat menetapkan berbagai tuntutan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi agama, seperti menegakkan sholat 5 waktu sebagai tiangnya agama, berjihad melawan penjajah yang dapat membahayakan kelangsungan agama, menyebarkan dakwah Islam baik dengan tulisan atau dakwah bil lisan, tulisan, dakwah bil kitabah, maupun aksi-aksi sosial atau dakwah bil hal. Yang keempat, dengan menjaga keturunan atau hifzun nasli. Keturunan ibarat separuh jiwa keberlangsungan hidup manusia yang diberi anugerah berupa naluri seksual. Dengan keturunan, manusia akan dapat melanjutkan tugas khalifahnya untuk memakmurkan bumi dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi sesama sesuai dengan tuntutan ilahiyah. Maka menjaga keturunan menjadi perhatian penting dalam syariat Islam. Yang kelima itu ada menjaga harta atau hifzul ma'al. Harta merupakan wasilah perantara tercapainya berbagai keinginan. Hidup bahagia meski sifatnya relatif juga bisa mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan harta, orang bisa membeli pakaian untuk menutup aurat yang notabene salah satu syarat sahnya sholat, digunakan untuk bersedekah, berzakat, wakaf, hibah, berhaji, mendukung kesuksesan acara-acara peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, dan lainnya. Karena itu, harta harus dilindungi ekstensinya karena bisa mendukung tegaknya atas kesuksesan perjuangan agama. Akhlak Islam. Pengertiannya, akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata khuluq
yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak disebutkan dalam Quran surat Sad ayat 46, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran surat Sad ayat 46. Pengertian menurut para ahli. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al-Din mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Ibrahim Anas mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan memberi sesuatu yang baik, maka disebut akhlakul karimah. Dan bila perbuatan itu tidak baik, disebut akhlakul majmumah. Menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Menurut Ki Hajariwantara, akhlak adalah segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia pada umumnya, khususnya yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang berupa pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai aplikasinya yang berupa sebuah perbuatan. Ibnu Mazkawai menurutnya, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan, pikiran, dan perencanaan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi. Jenis-jenis akhlak secara umum. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak yang diatur manusia atau akhlak wadi'iyah, dan akhlak yang lahir dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akhlak Islam. Berikut penjelasan mengenai dua akhlak tersebut. Yang pertama, akhlak wadi'iyah. Akhlak wadi'iyah adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak wadi'iyah ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Rujukan dari akhlak wadi'iyah adalah logika dan rasio manusia sendiri. Bagi anggota masyarakat yang melanggar akhlak wadi'iyah ini lazimnya memperoleh sanksi dari lingkungan sekitar, kepolisian, ataupun dikucilkan oleh masyarakat. Akhlak Islam. Islam mengatur akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta mengimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukan akhlak Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tertuang dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW, berbeda dari akhlak wadi'iyah yang hanya beroleh sanksi dari manusia saja. Pelanggar akhlak Islam juga diancam sanksi. Kemudian, akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, terpuji, dan akhlak mazmumah, tercela. Yang pertama,
Akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan berikut ini beberapa contoh atau macam dari akhlak karimah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, jujur adalah tingkah laku yang mendorong keinginan atau niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. Berperilaku baik adalah reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji, rendah hati, sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Murah hati adalah sikap suka memberi kepada sesama tanpa pamrih atau imbalan. Sabar menahan segala sesuatu yang menimpa diri atau hawa nafsu. 2. Akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Berikut beberapa macam akhlakul mazmumah tersebut. Yang pertama itu ada riya, beramal atau melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang atau mendapatkan pujian orang. Dengan kata lain, riya itu pamer. Yang kedua itu ada sum'ah, melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar oleh orang lain dengan maksud agar namanya dikenal. Yang ketiga itu ada ujub atau mengagumi diri sendiri. Takabur, membanggakan diri sendiri karena merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Tamak, serakah atau rakus terhadap apa yang ingin dimiliki. Malas, enggan melakukan sesuatu. Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang terakhir, bakil, tidak suka membagi atau memberikan sesuatu yang dimiliki dengan orang lain atau pelit. Adapun akhlak dalam kehidupan ini dapat digolongkan kepada 3 macam golongan, yaitu yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Adapun akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah berkeyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya dan dengan segala sifat kesempurnaannya serta mengimami yang benar akan memberikan kebahagiaan bagi seseorang muslim di dunia dan di akhirat kelak. akhlak terhadap manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan manusia lainnya untuk mencapai kelangsungan hidup. Diperlukan adanya aturan-aturan pergaulan yang disebut dengan akhlak. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan yang ketiga ada akhlak terhadap lingkungan sekitar. Dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan, maupun alam lingkungan secara luas. Adapun akhlak dalam pergaulan sehari-hari dapat digolongkan kepada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dengan orang tua, akhlak terhadap orang yang lebih tua, dan akhlak terhadap kawan sebaya. Sekian dari kami berdua. Sekian dari kami. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.